Bagaimana kira-kira kalau dengan suami yang menceraikan istri yang tidak mau salat? Satu, dalam mazhab kita, asalkan perempuan laki-laki yang tidak salat itu dikenakan karena sibuk, dikenakan karena malas, disebabkan karena tak ada mood, dikenakan. Tak ada mood itu kalau untuk salat saja. Tapi kalau pada tuh makan 3 mood, masalah tabarakallah. Nonton film semangat betul, suruh salat rasa kurang sehat. Tak ada mood, tak ada semangat. Itu bagaimana? Jadi orang yang meninggalkannya karena malas, yang meninggalkannya karena sibuk, yang meninggalkannya karena urusan, itu berdosa. Tapi dalam mazhab kita tidak berbeda dengan mazhab yang lain. Orang yang sampai membuat sembahyang fardu sampai kepada waktu fardu yang berikutnya, yang meninggalkan salat fardu sampai kepada salat fardu yang berikutnya, itu kalau secara hukuman sudah boleh dikerat kepalanya, sudah boleh dipancung lehernya, itu kalau secara hukum. Tapi kalau seandainya dengan yang tidak salat tadi itu kena beranggapan, untuk apa salat susah-susah saja, tak ada balasannya pun, tak cash pun bayarannya, tak nampak hasilnya, ngapain salat jogging-jogging seperti itu, jongkok-jongkok seperti itu. Kan ada Cina yang nyumpah-nyumpah kepada kita seperti itu. Jangan bikin pasar. Kadang-kadang kita ini orang Melani macam harimau tidur, macam seperti harimau tidur. Awas, hati-hati. Macam juga seperti buaya yang pura-pura tidur. Begitu perempuan orang Melayu kita. Malasnya memang. Tapi kalau pada itu dicucuk-cucuk macam itu nanti memberontak. Kalau memberontak kalian akan terbantai habis nanti itu. Cakap kepada siapa? Ngomonglah kepada siapa saja. Hati-hati kembali. Jadi kalau seandainya dengan orang tadi itu memperumpamakan salat untuk apa saja, jongkok begitu, rukuk tidak sujud apa segala macam, tak jadi apa-apanya. Itu jangan kacau kami dalam ideologi dan juga dalam keyakinan kami yang pertama. Jadi kalau seandainya dia beranggapan tidak wajib, dia beranggapan buang waktu, buang masa saja, itu berarti murtad. Orang yang murtad secara spontan terpisah dia dengan pasangannya. Ini dalam mazhab jumhur ulama. Mazhab Imam Ahmad yang agak berbeda sedikit, tidak ada yang akan membuat kekufuran pada saat ketika seseorang meninggalkannya itu selain daripada sembahyang. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, faman taraka sholata faqad kafara jihara. Sempadan antara kita dengan mereka itu adalah melaksanakan sembahyang, itu meninggalkan sembahyang, maka barang siapa meninggalkan sembahyang dia akan kafir sejelas-jelasnya. Imam Ahmad bin Hambal berfatwa orang yang tidak sembahyang itu menjadi kafir atau dia menjadi murtad tanpa rincian pendapat yang saya sebutkan tadi. Berarti secara spontan akan terpisah. Sebelum dia nak ceraikan, sudah terpisah dia dengan suaminya atau sudah terpisah dengan istrinya. Perempuan tidak boleh bersama dengan laki-laki yang sudah murtad, begitu juga sebaliknya. Tapi kita tidak ikut mazhab Imam Ahmad, kita ikut mazhab Imam Syafi'i yang meninggalkan sholat karena malas. Maka bagaimana hukumnya? Maka dengan jawabannya, sebagaimana dengan kita berupaya untuk mengobati istri kita, suami kita disebabkan kena menghidap penyakit yang berbahaya, macam seperti dengan buah pinggang, macam seperti dengan gastrik, macam seperti dengan gangguan jantung, takut kalau nanti terkena serangan jantung mati mendadak, maka mesti dengan kita akan upayakan. Kalau memang harus dibawa ke Singapura, kita bawa ke Singapura. Kalau memang harus dibawa ke Amerika, kita akan bawa ke Amerika. Kalau memang kita harus panggil pakar spesialis, kita akan panggil pakar spesialis. Kalau memang kita perlu berobat dalam jangka 3 bulan ke luar negeri, kita akan terbang 3 bulan ke luar negeri. Upaya kita seperti itu untuk kita menyembuhkan penyakit bini, suami. Harus juga upaya yang seumpamanya untuk kita menyadarkan pasangan kita. Tapi kalau sampai kepada tidak boleh juga, tidak salah, insya Allah tidak salah kalau dengan suami menceraikan istrinya yang tidak sholat. Begitu juga tidak berdosa kalau sampai dengan istri setelah berupaya semaksimal mungkin untuk menyadarkan suami, tapi tetap juga dengan suami tidak sembahyang. Abang minta maaf, aku tidak boleh sebantal dengan abang. Kalau seandainya dengan abang tidak ceraikan aku pun, aku tidak akan mau sebombong hidup dengan manusia yang dimurka, yang tidak melaksanakan sembahyang atau yang terkutuk dengan bermacam-macam perbuatan buruk. Jadi wajib tidak, cuman tetap usaha dan upaya.